Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulangi lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika. Dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan seri, paralel, serta rangkaian jembatan Wheatstone. Kita akan mulai saja. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuota arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuota arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Kita lihat, ini adalah aliran arus listrik yang masuk percabangan dan yang keluar percabangan. Diilustrasikan seperti aliran air ya. Jadi jumlah I yang masuk sama dengan I yang keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi I yang masuk adalah yang ditunjukkan oleh ampere meter 1, 5 ampere, maka yang keluar 2,5 ampere dan tambah 2,5 ampere. Jadi kalau dijumlahkan, I yang masuk 5 ampere, yang keluar juga 5 ampere. Kemudian coba kita, kalau ini yang masuk 3,06 ampere yang masuk, maka yang keluar 0, kalau yang masuk 3,09, yang keluar 0,59 ditambah 2,5, jadi sama dengan 3,59. Kemudian V nya kita rubah. Misalkan di sini I yang masuk 11,12, maka yang keluar adalah 2,12 dan 9. Jadi dirubah-rubah tegangannya, dirubah hambatannya. Ya, ini kita rubah hambatannya. Tetap jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Maksudnya masuk percabangan dan keluar percabangan. Kita lanjut. Nah, misalkan contoh, bila I1 30 ampere, I2 50 ampere, dan I3 6 ampere. Berapakah besar dan arah I4? Maka caranya kita gunakan rumusnya. Pakai yang biru ya. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, sebentar. Keluar. Yang masuk yang mana adalah I1 ditambah I2. Kemudian yang keluar I3, I4. Kalau nanti I4 ketemu positif berarti keluar, kalau ketemu negatif berarti masuk. Kita kelompokkan gini, hitungnya ya. I1 berapa? 30, I2 50, I3 6 plus I4, maka I4 sama dengan 80 dikurang 6, ketemu 74 ampere. Mudah bukan? Ya, untuk
hukum satu Kirchhoff berlaku. I sigma I masuk, jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang rangkaian hambatan seri. Pada rangkaian hambatan seri tidak ada percabangan. Karena tidak ada percabangan, maka I-nya sama dengan I yang masuk hambatan 1 sama dengan I yang masuk hambatan 2. Ya, jadi I-nya hanya 1, tapi V-nya itu sama dengan V1 plus V2. Terus V itu sama dengan I kali R totalnya, I1 kali R1, I2 kali R2. Karena ini sama-sama I, maka kita anggap R serinya ya. Boleh kita ganti I, R1, boleh kita ganti I karena harganya sama, R2. Semuanya dibagi dengan I, maka R serinya sama dengan R1 plus R2. Ini adalah rumus R seri. Jadi langsung untuk rumus R seri langsung dijumlahkan. Coba kita lihat simulasinya. Ini ada lampu, kita akan rangkai secara seri. Ya. Rangkai seri semua hambatan nilainya 1. Karena di rangkai seri R totalnya tinggal ditambahkan 1 plus 1 plus 1 ketemu 3. Kalau misalkan ini dijadikan 3, maka R totalnya 5. Kalau ini misalkan kita jadikan 6 atau 7, tinggal jumlah 3 plus 7 plus 1 11. Seandainya disuruh mencari I-nya berapa? Iya, V per R total. V-nya 1 per 11 ketemu 0,04 ampere. Kita naikkan V-nya jadi 40 ya, 40. Maka I-nya juga ikut naik karena I menurut hukum rumusnya V per R total. Jadi pada rangkaian seri I-nya yang lewat hambatan R1 sama dengan I yang lewat hambatan R2 sama dengan I yang lewat hambatan R3. Jadi I-nya berapa? V per R total. Misalkan yang ketiga kita rubah, 5 misalkan, ya tinggal dijumlahkan semua, 3 plus 7 plus 5 ketemu 15. Itu untuk rangkaian seri. Kita lanjut. Kemudian kalau rangkaian paralel sesuai hukum Kirchhoff 1, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Jadi I yang masuk sama dengan I yang keluar, tapi V-nya ya, V-nya itu sama dengan V1 sama dengan V2. Yang tidak sama Pak, I-nya tidak sama karena ada percabangan, sehingga I yang masuk sama dengan I1 plus I2. I itu sama dengan V per R, V1 per R1 tambah
V2 per R2, atau ditulis ini V per R paralel V per R1, karena V1 sama dengan V, kita tulis V semuanya saja, V per R2, sehingga semua dibagi V, R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini adalah rumus rangkaian hambatan bila dirangkai secara paralel. Jadi kalau mencari I1 gimana Pak? Ya, I1 sama dengan V per R1. Nah, I2 sama dengan V per R2 gitu. Yuk kita lanjut. Nah, kita akan simulasikan rangkaian paralel ya. Kita taruh sini. Tuh, taruh sini. Kita taruh sini. Agak paralel ya. Kok dia mau? Oh, mungkin kurang pas. Ya. Kita lihat semua hambatan 1. Kalau dirangkai paralel ketemunya berarti 1 per R total 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 sama dengan 3 per 1, sehingga R totalnya dibalik 1 per 3 atau 0,33. I nya V per R total 1 per 0,3 ketemu 3,03 ampere. Sekarang kalau V nya kita naikkan, misalkan V nya kita naikkan 30, yaitu I nya sama dengan V per R total 30 ke 0, dibagi 0,33. Ini adalah I yang keluar dari sini, I total, bukan I1, I2 atau I3. Kalau disuruh mencari I3 gimana? Kalau misalkan I3 nya berapa Pak? Ya kita pakai I3 sama dengan V per R3. Kalau I2 ya sama dengan V per R2. Kalau I1 ya V per R1, karena kebetulan V nya untuk rangkaian paralel adalah sama. Yang beda apanya? Yang beda I. Karena I sama dengan berapa? I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tuh caranya untuk rangkaian paralel. Paham belum? Ya, perbedaan rangkaian seri. Jadi ingat, kalau rangkaian paralel yang sama V nya, kalau rangkaian seri yang sama adalah I nya. Kalau misalnya ini dirubah hambatannya, ya dirubah, jadi ya berubah semua ya. R1 1/4, R26, R3 1, hasilnya R totalnya 0,71, I nya 30 per 071, 42,25 ampere. Dilihat ini adalah I yang keluar dari baterai atau yang masuk baterai. Nah, kalau I1, I2, I3 bisa dicari dengan rumus ini. I1 V per R, V3 V per R3, I2 V per R2, I1 V per R1. Gitu ya. Yap. Kita teruskan.
Dari rangkaian di bawah ini tentukanlah hambatan totalnya jika diketahui R1 30 ohm dan R2 60 ohm. Ya mudah saja. Rangkaian seri yang gimana rumusnya rangkaian seri? R seri sama dengan R1 tambah R2, karena kebetulan hanya 2. 30 tambah 90 berapa? 120 ohm. Udah bukan? Kita lanjut. Nah, sekarang hambatan yang sama sekarang kalau dirangkai secara paralel, maka 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. R1 nya berapa? 1/30 ditambah 1/60 ketemu, nah salah, sama dengan 3/60, maka R paralelnya 60/3 berapa? Ketemu 20 ohm. Seandainya disuruh mencari I nya gimana Pak? Kalau I nya ya seperti tadi, I sama dengan P per R paralel. I yang lewat hambatan 1 ya I1 sama dengan P per R1. Kalau I2 sama dengan P per R2. Ya, tuh caranya dipahami. Kalau tidak bisa diulang-ulang, kalau masih bingung nanti ditanyakan waktu meet, ya, meeting maksudnya. Lanjut. Nah, kalau rangkaiannya seperti di bawah ini, tentukanlah hambatan totalnya. Pertama, kita yang R seri 1. R seri 1 adalah 30 tambah 30 ketemu 60 ohm. Terus R seri 2 10 ditambah 10 ketemu 20 ohm. Kemudian R totalnya berapa? Maka 1/R total sama dengan 1/R paralel, yaitu 1/R seri 1 ditambah 1/30 tambah 1/R seri 2 R ya. Maka hasilnya 1/60 ditambah 1/30 ditambah 1/20. Kita lanjutkan ke sini ya, ada panahnya. Maka 1/R paralelnya atau 1/R totalnya sama dengan 1/60 tambah 2/60 tambah 3/60 sama dengan 6/60, maka R totalnya 60/6 sama dengan 10 ohm. Itu untuk contoh rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian ini kombinasi. Sekarang kita lanjutkan yang 2. Nah, kalau rangkaian seperti ini gimana Pak? Nah, kalau rangkaian seperti ini ya biasa. Jadi yang ini adalah seri ya, yang lewat atas seri aja. Jadi rangkaian seri 1 sama dengan 4 ditambah 4 ketemu 8 ohm. Rangkaian seri 2 ditambah 4 ketemu 6 ohm. Kemudian
rangkaian totalnya 1/R total sama dengan 1/R paralel, berarti 1/RS1 ditambah 1/RS2. Tinggal melanjutkan ya, 1/8 ditambah 1/6, samakan. 6/48 tambah 8/48. Terus maka hasilnya berapa? R totalnya tinggal balik 48/14. Atas kalau dibagi 2, 24/7. Satuannya adalah ohm. Jadi mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada rangkaian seri bukan paralel ya bukan. Nah, rangkaian seperti ini itu dinamakan dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Apa gunanya? Silahkan browsing. Kenapa harus ada rangkaian jembatan Wheatstone? Ini Pak Pri akan menjelaskan cara mencari hambatan pengganti bila ada rangkaian seperti ini. Nah, bila R1 kali R3, jadi cara penyelesaian rangkaian jembatan Wheatstone, bila R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5 diabaikan, sehingga perhitungannya seperti rangkaian seri dan paralel di bawah ini. Jadi kalau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka caranya seperti yang di bawah ini ya. Jadi R seri 1 sama dengan R1 ditambah R4, R seri 2 sama dengan R2 ditambah R3, kemudian 1/R total sama dengan 1/R paralel, berarti 1/R seri 1 ditambah 1/R seri 2. Itu terjadi bila R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Di rangkaian di bawah ini berapakah besar hambatan penggantinya bila kita R1 nya? R1 nya sama dengan 1, R2 nya sama dengan 2, R3 nya sama dengan 10, R4 nya sama dengan 5 ohm, R5 nya sama dengan 6 ohm. Maka caranya pertama kita cek dulu apakah R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. R1 kita masukkan 1, R3 10, R2 kita masukkan 2, R4 5. Oh, berarti betul sama ya. Kalau sama, mari kita cari R1, R seri 1. R seri 1 sama dengan R1 tambah R4. Berapa R seri 1 tambah 5 ya? Sama dengan 6 ohm. R seri 2 sama dengan R2 tambah R3. R2 nya berapa? 2,
tambah 10 sama dengan 12 ohm. Maka R penggantinya, R totalnya per R total itu sama dengan 1/R paralel, sama dengan 1/R seri 1 tambah 1/R seri 2, 1/6 tambah 1/12. Ada corekannya kenapa ini ya, sama dengan 3/12. Maka R totalnya sama dengan 4 ohm. Dibalik ya, ini bentar ada corekannya. Ya, sudah. Kita lanjutkan. Ya. Nah, bila R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, maka dibuat seolah seperti rangkaian baru, sehingga perhitungannya seperti rangkaian seri dan paralel. Nah, ini maksudnya gini, kalau R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, maka akan dibentuk R pengganti. Jadi ada RA, RB, RC. Nah, cara mencari RA nya ini, RA itu sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian RB itu sama dengan R1 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Setelah itu RC itu sama dengan R2 yang mengapit ya, kali R5 atau R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R1, maaf, bukan R1 tambah R2, bukan R3, ini R5 ya, yang R5. Kita hapus dulu, kita hapus. Jadi ini R5 ya, yang mengapit ini R5, ini R5, ini R5. Terus seperti apa? Kalau sudah seperti itu, rangkaian seperti yang di bawah ini, maka R seri 1 sama dengan RB tambah R3. Kemudian R seri 2 sama dengan RC plus R4. Setelah itu di paralel, 1/R paralel sama dengan 1/R seri 1 tambah 1/R seri 2. Nah, R totalnya itu adalah R paralel ditambah dengan RA. R ya. Nah, ini agak ya lumayan agak mikir sedikit. Coba kita ambil contoh. Ya, ini kita ambil contohnya. Pertama kita mencari RA dulu ya. RA sama dengan RA berarti R1
kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Ini kita suruh mencari penggantinya. R1 nya berapa? Itu 2, R2 nya 4, 2 R1 nya, terus R2 nya 4, R5 nya 2, berarti 8/8 sama dengan 1. Terus RB nya yang melingkupi RB adalah R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Ketemu berapa? R1 nya 2, R5 nya 2. Ini sama ya, sama 8 biar cepat. Ketemu setengah. Kemudian RC nya R2 RC nya R2 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5 sama dengan R2 nya adalah 4, R5 nya 2 sama 8, berarti ketemu 1. Setelah itu kita cari R1 nya seri yang ini kita cari dulu. Ini adalah sebagai R1, R seri 1. Kemudian ini kita cari sebagai R seri 2 gitu ya. R seri 1 sama dengan RB plus R3. RB nya berapa tadi? RB nya 0,5, R3 nya 1,5, ketemu 2 ohm. Ini tadi ohm semua ya. Terus R seri 2 RC plus R4. RC nya berapa? 1, R4 nya 1, ketemu 2 ohm. Setelah itu bentar, kita garisi supaya tidak ganggu. Paralelnya dicari, seper R paralel sama dengan seper R seri 1 tambah seper R seri 2. R seri 1 berapa? 2, R seri 2 ketemu 1. Kemudian R totalnya sama dengan R paralel plus RA. R paralelnya 1. Ini mungkin ada yang tanya, kok 1 Pak? Kan dibalik ya, 1/1 dibalik tetap 1. RA nya berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 2 ohm. Kalau masih bingung silahkan untuk bab yang diulang-ulang ya, diulangi. Kok seperti itu, kok seperti itu gitu. Masih bingung Pak, masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar, karena ini nanti akan dimasukkan YouTube. Ini Pak buat ini di tengah hutan sehingga banyak burung-burung yang ikut bernyanyi. Ya anak-anakku, sampai di sini
penjelasan materi fisika kali ini. Dan kalau mungkin ada kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi baru tentang fisika SMA akan kami tayangkan. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.